Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Aditya Syarani, merupakan mahasiswa pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai fisika beta. Apa sih fisika beta itu? Jadi fisika beta merupakan singkatan dari fisika begitu dekat dan nyata. Kira-kira gimana ya fisika itu bisa dirasa begitu dekat dan nyata? Karena sesungguhnya fisika ini merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Mulai dari hal kecil, contohnya seperti pergerakan atom, dan hal besar seperti pergerakan planet di luar angkasa. Fisika beta ini diinisiasi dan dipopulerkan oleh Bapak Afid Faturrahman, SPD, MSI, PhD, seorang dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di video pembahasan fisika beta kali ini, kita akan mengungkapkan keajaiban ilmu fisika yang bersembunyi di balik perkebunan karet. Sektor yang tidak hanya mendukung ekonomi, tetapi juga penuh inovasi berkat penerapan teknologi modern. Di sini kita akan mencari tahu bagaimana prinsip-prinsip fisika berperan penting dalam setiap proses di perkebunan karet. Yuk, kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, pada perkebunan karet, sistem irigasi yang efektif memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan hidup dan produktivitas tanaman. Sistem irigasi ini menggunakan prinsip hidrodinamika, yakni ilmu yang mempelajari pergerakan fluida seperti air, untuk mengatur distribusi air ke berbagai bagian tanah. Salah satu tujuannya adalah menjaga kelembapan tanah agar selalu berada pada tingkat yang optimal. Tanah yang lembab mencegah kekeringan pada akar tanaman karet, sehingga memungkinkan pohon untuk menyerap nutrisi yang dibutuhkan dengan lebih efisien. Hal ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan pohon, khususnya selama masa awal penanaman saat pohon masih rentan terhadap kondisi lingkungan. Yang kedua yaitu proses penyadapan. Proses penyadapan dilakukan di sudut tertentu pada pohon karet agar gravitasi dapat membantu mengalirkan getah karet secara optimal ke dalam wadah penampung. Dan prinsip mekanika juga digunakan dalam desain alat pemotong agar getah dapat diambil tanpa merusak pohon. Proses setelah penyadapan getah karet melibatkan beberapa konsep fisika yang menarik. Yang pertama itu ada tekanan turgor. Tekanan turgor yaitu tekanan yang dihasilkan oleh cairan di dalam sel tanaman. Tekanan ini mendorong lateks keluar melalui luka hasil penyadapan. Yang kedua ada kapilaritas, yaitu kemampuan cairan untuk bergerak melalui celah-celah kecil tanpa bantuan gaya eksternal. Ini membantu lateks mengalir ke wadah penampung. Yang ketiga ada viskositas. Lateks memiliki viskositas tertentu yang mempengaruhi kecepatan aliran. Faktor ini penting dalam melakukan efisiensi pengumpulan lateks. Yang keempat ada penguapan dan koagulasi. Setelah terkumpul, lateks mulai mengalami penguapan air yang menyebabkan peningkatan konsentrasi karet. Proses ini juga melibatkan koagulasi di mana molekul-molekul karet bergabung untuk membentuk massa yang lebih padat. Selain sistem irigasi, fisika tanah juga memainkan peranan signifikan dalam pengelolaan tanah di perkebunan karet. Kapilaritas, kemampuan air untuk bergerak melalui celah-celah kecil di dalam tanah, bersama dengan porositas yaitu jumlah ruang kosong dalam tanah yang memungkinkan udara dan air masuk. Kedua karakteristik ini bekerja sama untuk menciptakan struktur tanah yang ideal bagi pertumbuhan akar pohon karet. Akar membutuhkan tanah yang memiliki cukup ruang untuk tumbuh sekaligus mampu menyediakan cadangan air dan nutrisi yang dibutuhkan. Kelembapan tanah yang baik juga berperan dalam mencegah erosi dan memastikan stabilitas tanah. Ini merupakan faktor yang sangat penting, terutama di awal masa tanam, karena saat itulah akar pohon belum cukup dalam untuk menjakarkan pohon secara kokoh. Dengan kombinasi irigasi yang efisien dan pengelolaan sifat fisika tanah, pohon karet dapat berkembang dengan baik hingga mencapai potensi produksinya yang maksimal. Kemudian, dalam pengangkutan dan pemrosesan hasil panen, mesin yang digunakan bekerja berdasarkan prinsip mekanika dan termodinamika.
sehingga prosesnya lebih efisien. Pengolahan getah karet menjadi produk akhir juga memanfaatkan fisika seperti pengaturan suhu dan viskositas untuk menghasilkan karet berkualitas tinggi. Nah teman-teman, dari video penjelasan sebelumnya, luar biasa kan penerapan fisika dalam perkebunan karet memberikan kita wawasan tentang bagaimana ilmu pengetahuan mendukung kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan memahami prinsip-prinsip tersebut juga kita dapat melihat bagaimana sains mendukung teknologi dan efisiensi sektor-sektor vital seperti kebun karet tadi. Cukup sekian video penjelasan mengenai fisika begitu dekat dan nyata dengan mengangkat penerapan fisika dalam perkebunan karet. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.